Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan tugas yang kedua, yaitu pengertian sumber dan dalil hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Quran. Juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Quran, juga tidak dapat ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu, kita tidak akan menemukan intinya secara definitif. Untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu bahwa hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata Islam. Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata hukum karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku. Tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami. Bila kata hukum menurut definisi di atas dihubungkan kepada Islam atau syarah, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Bila artian sederhana tentang hukum Islam itu dihubungkan kepada pengertian fikih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah yang bernama fikih. Dalam literatur Islam yang berbahasa Arab, dengan demikian, setiap kata fikih dalam buku ini berarti hukum Islam. Kajian tentang hukum Islam itu mengandung dua bidang pokok, yang masing-masing luas cakupnya, yaitu yang pertama, kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliyah dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Inilah yang secara sederhana disebut fikih dalam artian khusus dengan segala lingkup bahasanya. Kedua, kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terperinci itu disebut usul fikih, atau dalam arti lain sistem metodologi fikih. Fikih dan usul fikih merupakan dua bahasa yang terpisah, namun saling berkaitan pada waktu menguraikan sesuatu ketentuan tentang fikih. Untuk menguatkan bahasanya, sering disertai penjelasan mengenai kenapa ketentuan itu begitu adanya, sehingga memasuki lapangan pembahasan usul fikih. Demikian pula sebaliknya, waktu membicarakan usul fikih, untuk lebih memperjelas bahasanya dikemukakan contoh-contoh yang berada dalam lingkup bahasa fikih. Ya, yang kedua ialah pengertian dalil hukum Islam. Dalil adalah suatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum yang syarah, yang bersifat amali baik secara qat'i maupun zani. Dalil hukum usul al-ahkam al-mashadir al-tashri'iyah li al-ahkam. Lafaz-lafaz tersebut mempunyai arti yang sama. Yang dimaksud dengan dalil hukum yaitu dalil-dalil syariah yang dapat mengintisbahkan hukum syariah. Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan
dan menetapkan hukum syara atas dasar pertimbangan yang tepat dan benar. Pembagian sumber dan dalil hukum. Syekh Bukhari Biik mengelompokkan sumber dalil hukum Islam kepada dua bagian, yaitu sumber dalil berbentuk nakli atau akidah al-ahkam al-manshusah dan sumber dalil berbentuk akli al-ra'yu adillah al-ahkam gairu akli gairu mansusha atau adillah al-ahkam fima la nasha fiha. Sumber dalil berbentuk nakli terdiri dari yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, sedangkan sumber dalil yang berbentuk akli terdiri dari yang pertama Al-Ijma, yang kedua Al-Qiyas, yang ketiga Al-Istisbat, Istishan, dan yang keempat Al-Maslaha, Al-Maslalah, yang kelima Al-Istishab, dan yang keenam Al-Urf, yang ketujuh Syar'un, yang kedelapan Qaul Sahabi. Ya, di sini saya akan menjelaskan sumber dalil berbentuk nakli yang terdiri dari yang pertama ialah Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a, se'wadan, dan kata fu'lan. Artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Quran. Ya, yang kedua adalah pengertian sunnah. Sebagaimana keadaannya Al-Quran, sunnah Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'i dan juga sebagai dalil hukum syara. Kedudukannya sebagai sumber syara atau usul syar'i adalah karena sunnah Nabi itu mengandung norma hukum yang kepadanya didasarkan hukum syara, dan daripadanya digali, ditemukan, dan dirumuskan hukum syara. Kedudukannya sebagai dalil syara mengandung arti sunnah itu di samping Al-Quran, sunnah Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti, mengetahui titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ajali, yang disebut hukum syar'i itu. Kata sunnah secara etimologis berarti cara yang biasa dilakukan. Apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk? Dalam Al-Quran terdapat kata sunnah dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surat dengan arti kebiasaan yang berlaku. Para ulama Islam mengutip kata sunnah dari Al-Quran dan bahasa Arab yang mereka gunakan dalam artian khusus, yaitu cara yang biasa dilakukan dalam pengamalan agama. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua arti dalil hukum Islam yang berbentuk akli. Yang pertama ialah al-ijma. Secara etimologi, ijma mengandung dua arti. Yang pertama, ijma dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma dalam artian ini, pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Quran surat Yunus, surat ke-10 ayat 71 yang artinya, "Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku." Juga dapat dilihat hadis Nabi yang artinya, tidak ada puasa bagi orang-orang yang tidak meniatkan puasa semenjak malam. Yang kedua, ijma dengan arti sepakat. Ijma dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Quran pada surat Yusuf, surat ke-12 ayat 15 yang artinya, "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur." Adapun pengertian ijma dalam arti istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi
siapa yang melakukan kesepakatan itu. Ya, yang kedua adalah kias. Kias merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara dalam hal-hal yang nas, Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk pada nas dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nas. Bentuk pertama secara sederhana disebut kias. Meskipun kias tidak menggunakan nas secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nas, maka dapat dikatakan bahwa kias juga sebenarnya menggunakan nas namun secara tidak langsung. Dasar pemikiran kias itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadat dan diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan hukum yang rasional itu oleh ulama disebut illat. Di samping itu dikenal pula konsep mumatslahah, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bila dua hal itu sama pula dengan hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut, meskipun Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan hukum, terdapat satu dari dua hal yang bersamaan itu. Tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya. Arti kias secara etimologis, kata kias berarti qadar, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan arti kias menurut terminologi istilah hukum, terdapat beberapa definisi berbeda yang saling berkaitan artinya. Di antara definisi-definisi itu adalah: yang pertama, Al-Ghazali dalam Al-Mustafa. Yang kedua, Qadhi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi di atas dan disetujui oleh kebanyakan ulama. Yang ketiga, Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u Al-Jawami memberikan definisi sebagai berikut: menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan mujahid. Ya, sekira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan untuk tugas selanjutnya saya akan mengalihkan ke video selanjutnya. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.